Pada akhirnya Makoto Shinkai itu visual animator yang prodigious gitu ya. Tapi nggak begitu untuk seorang storyteller. Ini adalah review Suzume setelah ditahan-tahan ada seminggu kali ya. Saya nonton pas rilisnya 8 Maret ya di CGV Cirebon Transmartnya. Cuma karena harusnya dapat posternya dan posternya pas itu belum datang, jadi rencana mau bikin review barengan pas posternya udah datang aja gitu. Tapi nyampe udah seminggu kemudian ternyata nggak dapat panggilan posternya udah nyampe, jadi nggak tahu entah mereka lupa atau salah nomor atau gimana, kurang ngerti juga. Tapi yang jelas sudah menunggu seminggu dan belum dapat posternya, jadi ya udah telat juga lagi kan, udah seminggu kelamaan gitu ya nunggu reviewnya. Ya, jadi Suzume ini secara premis sebenarnya simpel ya. Ceritanya tentang Suzume, anak SMA yang bertemu dengan Sota, sosok pria misterius yang pernah dia lihat di mimpinya. Nah, akhirnya setelah pertemuan itu membawa Suzume pada pintu-pintu dan gerbang terciptanya bencana alam. Jadi mereka berdua pada akhirnya ini harus berusaha mencegah terjadinya rentetan bencana yang ada di berbagai tempat di Jepang dengan cara menutup gerbang-gerbang tersebut atau pintu. Jadi emang secara premis sebenarnya ya simpel aja gitu. Mereka harus nyari pintu-pintu terus nutupin biar tidak terjadi bencana di tempat tersebut. Sebenarnya filmnya nggak jelek, tapi nggak yang gimana-gimana juga kalau dibandingin dengan let's say Your Name-nya Makoto Shinkai lah ya. Kita bedah perlahan dulu dari secara animasi. Kalau secara animasi, secara visual sebenarnya nggak ada yang terlalu berbeda. Ini emang Makoto Shinkai banget. Sama kayak film-film dia sebelumnya, tetap bagus, tetap manjain mata gitu secara visual ya. Sekarang jadi lebih smooth. Mungkin mereka pakai rotoskop, kurang tahu juga, belum nyari tahu. Tapi yang jelas sih pergerakan karakternya, apalagi pas lari itu halus banget, keren banget sih. Jadi ya secara animasi tetap memanjakan mata seperti biasanya, nggak usah dipertanyakan lagi. Makoto Shinkai emang udah dewanya lah di bidang ini gitu. Secara musik juga sebenarnya kalau saya pribadi nonton Suzume itu karena tertarik dengan musiknya, apalagi yang senandungnya itu. Dan ini kan juga digarap sama Radwimps ya, jadi emang salah satu band yang udah terkenal kalau kalian suka di Jepangan gitu. Dan lagunya emang sangat catchy untuk didengar gitu, jadi enak dan ya sangat-sangat menarik. Scoringnya on point sih, suara karakter sama backgroundnya tuh nggak saling tabrakan, terus juga peletakan musik-musik yang ada dan adegannya tuh pas semua, jadi menambah pengalaman kita nonton tiap adegan yang disuguhkan. Kalau dari scoring juga ya pas gitu ya, karena tensi filmnya kan ada naik turunnya dan ini ngebantu banget untuk kita ikutin tensi yang mau diciptakan oleh si pembuat filmnya di film ini. Kalau secara kekurangannya sebenarnya justru yang agak bermasalah itu adalah di bagian penceritaannya, karena gimana ngejelasinnya, secara benang merah cerita yang ada tuh kalau menurut saya kurang kuat. Karena gini, jadi kan filmnya tuh bakal bawa kita ngikutin perjalanan Suzume, karena emang si Sota itu nanti dikutuk menjadi kursi, dan akhirnya Suzume ngebantuin Sota untuk nutupin pintu-pintu yang tersebar di berbagai tempat di Jepang. Jadi mereka tuh mengejar, ada namanya kucing kecil gitu, namanya Daijin. Dia tuh yang ngutuk Sota. Selama perjalanan itu kita akan ngelihat Suzume bertemu dengan wajah-wajah asing, terus ngebantuin
mereka berdua gitu ya, orang-orang ini ngebantuin Suzume dan Suzume juga ngebantuin mereka dalam beberapa hal sampai akhirnya mereka ke Tokyo. Ceritanya simple, gampang dipahami gitu. Kita nggak perlu mikir keras, nggak perlu yang berteori gimana-gimana. Tapi dari babak 2 sampai 3 justru agak bingung poin apa sebenarnya mau di highlight dari kisah Suzume ini. Hubungan dia sama tantenya kah? Karena tantenya ngasuh dia dari kecil gitu ya. Terus hubungan dia sama keberadaan ibunya yang masih misterius. Kemudian juga ada hubungan dia sama Sota, atau self discovery ala coming of age gitu tentang Suzume, atau apa, rasa bersalah dia terhadap Sota yang karena perbuatan dia Sota akhirnya terkutuk gitu, jadi nggak bisa ngejalanin tugasnya. Tapi sebenarnya apa yang mau di highlight tuh serba nanggung semua. Build tiap permasalahannya sih lumayan ada ya sebenarnya, kayak dia sama tantenya tuh diperlihatkan ada konflik apa, tapi itu juga kurang terlihat bahwa itu tuh konflik yang sangat penting bagi Suzume dan tantenya. Terus dia sama Sota juga sayangnya tuh kesannya adalah si Suzume ini sekali ngeliat nih cowok tuh udah langsung tergila-gila, dan bahkan sampai dia nggak mau hidup di dunia dimana tidak ada Sota, kayak gitu-gitulah. Jadi sayang aja kalau arah filmnya adalah mau ngasih ngeliat betapa bucinnya si Suzume dengan Sota ini gitu. Padahal kalau aja developnya itu mau diarahin tentang trauma gitu ya, apalagi kan temanya disaster dan ada kejadian-kejadian yang referensinya tuh ngambil dari apa yang terjadi di Jepang gitu. Jadi sayang aja kalau fokus utama ceritanya justru ke arah si Suzume yang ngebucin banget sama Sota gitu. Padahal kalau aja yang dibahas itu tentang trauma, tentang hubungan dia sama tantenya, dan kadang ada gap antar generasi untuk saling terbuka satu sama lain, itu kan akan menjadi cerita yang lebih menarik. Apalagi dengan kayak pesan implisit buka tutup pintu sebagai buka tutup hati tentang trauma, itu sebenarnya adalah ide yang menarik gitu kalau dikembangin ke arah sana. Tapi justru karena fokus filmnya kebucinannya Suzume dengan Sota, hal-hal yang emosionalnya tuh jadi berasa kurang. Apalagi ketika tantenya nanti akhirnya bisa mengungkapkan perasaannya, atau kayak unek-unek dia terhadap Suzume dan Suzume terhadap tantenya, namun ternyata itu ada faktor lain di luar mereka. Itu agak sayang aja sih, momen-momen emosionalnya jadi nggak dapet gitu. Film layar lebarnya dia tuh bertemakan romance, tapi akhirnya mulai berasa repetitif dan dia berputar-putar di permainan yang sama aja, cuma beda penyampaian. Yang satu yang satu tentang banjir gitu, yang satu gempa misalnya, yang satu meteor. Jadi kan kayak ya ceritanya muter-muter di situ aja. Tapi untuk kali ini poin highlightnya emang gak kerasa dapet aja. Jadi pesan-pesan emosionalnya gak dapet, pendalaman lebihnya juga gak dapet gitu. Konflik di antar karakternya ya gitu-gitu aja, flat aja pada akhirnya. Itu sih yang disayangkan dari film ini sebenarnya, kalau saya pribadi. Kemudian kalau secara karakter, sebenarnya penokohannya bagus-bagus ya. Tiap karakter tuh bisa dapat sifat yang warna-warni, jadi kita nggak bosan ngelihatnya. Tiap karakternya tuh nggak terkesan kayak sekedar nongol aja gitu, karena mereka kan interaksinya bagus ya antar satu sama lain. Jadi ya untuk tahu karakternya masing-masing tuh sebenarnya enak. Apalagi dynamic ke beberapa karakter yang akan berperan penting di film ini juga sebenarnya enak. Cuma ya permasalahannya adalah si Suzume ini memang karakter yang ditonjolin bangetnya itu emang karena dia sangat tiba-tiba mengidolakan Sota gitu. Walaupun ketemu sekilas di mimpi dan bertemu baru sesaat di kehidupan nyata, tapi dia udah mau mencurahkan segenap tenaganya untuk menyelamatkan Sota. Dan akhirnya reckless dan sebagainya gitu ya. Ngerti sih maksudnya, dia ada momen-momen merasa bersalah karena ngebikin Sota jadi terkutuk. Tapi pada akhirnya apa yang dia omongkan di dialognya dan apa reaksi dia terhadap situasi itu hanya menggambarkan betapa dia pengen banget sama Sota gitu. Lebih dari betapa pengennya dia menyelamatkan Sota karena merasa bersalah dan ingin meminta maaf. Jadi kayak gitu lah ya.
sebagai penutup ya, filmnya tuh nggak jelek, tapi nggak yang spesial juga. Spesial di bagian visual, tapi itu kan memang udah hal yang wajar karena datang dari Makoto Shinkai gitu. Karena emang film-film dia visualnya bagus-bagus semua. Cuma kalau secara pengembangan cerita dan bagaimana dia ngedeliver ceritanya itu justru makin kesini kayak makin kurang. Mungkin Makoto butuh penyegaran yang baru atau nggak tahu. Ya itu masalah produksi dan sebagainya lah. Ya film ini punya potensi yang bagus kalau mau dibawa ke arah yang lebih serius lagi ya, ke arah yang lebih apa ya, ya tuh ngebahas tentang trauma itu kan sesuatu yang dekat, sesuatu yang mungkin bisa relate ke banyak orang gitu loh, hal-hal yang seperti ini. Jadi sayang kalau itu tuh tidak di highlight dengan semestinya di film ini. Dan ya entah sengaja atau enggak, saya rasa tema berbalut menutup pintu ini juga bisa dijadikan seolah-olah menutup atau apa ya. Karena kan biasanya di film-film Makoto Shinkai ini yang sebelumnya, yang udah ya, selalu ada Easter egg atau cameo dari karakter sebelumnya. Sedangkan di Suzume nggak ada sama sekali. Jadi mungkinkah ini pertanda bahwa dia siap menutup tema-tema cerita seperti ini dan akan membuat project yang baru ke depannya? Nggak ada yang tahu. Tapi ya apapun itu, semoga filmnya akan menjadi lebih baik karena Makoto Shinkai salah satu nama yang besar sekarang. Bahkan orang yang nggak terlalu ngikutin anime mungkin akan tahu juga film-film kayak Your Name karena pas itu booming banget. Ya semoga. Jadi itu aja. Mungkin kalau untuk skor 7 dari 10 aja ini udah oke lah ya. Nggak gede, nggak kecil. Ya, gitu aja. Suzume.